sendiri tentang acara? Ya kita senang bahwa kegiatan ini adalah sah dan bermanfaat karena menghidupkan olahraga, memajukan olahraga adalah kegiatan yang sangat terpuji. Itu aja. Dan ini didukung oleh negara dalam ini Menteri Olahraga, ya kita berterima kasih. Ya, karena pertandingan tinju ini bakal di tempat bergengsi dan menghadirkan para selebriti sehingga menarik animo dari masyarakat dan juga di-cover oleh media yang sangat besar. Tentu ini akan berakibat positif terhadap kemajuan olahraga tinju di Indonesia. Pertandingan kali ini mungkin akan ada lagi? Ya, kita belum tahu. Yang jelas bahwa selain petinju pro akan dipilih para selebriti-selebriti sebagai hiburannya. Dan yang kedua adalah dari masyarakat umum. Jadi kalau Anda dendam sama seseorang boleh juga ajak bertanding. Artinya kandidatnya belum ada ya Bang dari Oh, belum ada. Nanti kan waktu kan berjalan terus. Jadi nanti akan dipilih sesudah ini resmi ditentukan tanggal dan tempatnya. Kandidatnya kira-kira buat dari Bang Hotman siapa aja sih? Ya saya kalau untuk lucu-lucuan saya suka Aldi Tahir. Ya kalau kemarin kan dia kabur dari ring, mudah-mudahan kali ini dia loncat dari ring. Total dana yang dikeluarkan berapa nih Bang? Kenapa? Total dana yang dikeluarkan. Kan sudah tadi disebutkan ada 15 miliar. Ya. Itu jumlah yang sangat fantastis. Kenapa? Sangat besar, Bang. Ya memang jumlah sangat besar dan itu juga bagian dari aksi sosial dari HWG Group, Atlas Group. Dan untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya memikirkan bisnis semata. Dan Anda perlu tahu juga, ini Anda mungkin nggak tahu, Hotman 911 itu pun yang telah memberikan banyak bantuan hukum dan hampir semuanya berhasil, itu juga didukung oleh HW Group, didukung oleh Atlas Group. Dari mulai santri di Gontor, kemarin di mana-mana, di beberapa tempat. Kemudian terakhir yang supir di Gucci yang jatuh bisnya ke jurang itu sesudah kita turun sudah ditangguhkan penahanan. Kemudian yang KDRT ibu di Depok. Terus waktu itu kan Kapolda saya udah bicara, Kapolda juga terkejut dengan argumentasi saya kalau seorang istri yang sudah ditarik begini sama suami dan dia akhirnya melepaskan diri dengan meremas bagian kelamin dari laki, tapi pada saat lakinya itu pakai celana pendek, pakai celana, gimana mungkin sakit ini? Saya cobakan ini, saya udah coba nggak sakit, nggak mungkin sakit. Ternyata si suami itu turun bro. Ya apa kaitannya turun bro dengan beginian? Sehingga kita meminta kepada Kapolda agar segera ditetapkan tersangka melakukan penahanan kepada pihak terkait dan posisi dari si ibu ini, istrinya ini sudah dalam posisi semakin naik daun. Sekarang kita lagi pegang lagi yang di Palu, ya, yang di Palu itu yang gadis di bawah umur disetubuhi 11 laki-laki dan ternyata si gadis itu baru bikin pengakuan hari ini. Tim saya sekarang lagi di Palu. Ternyata dia juga dipaksa dan juga dicekokin narkoba. Padahal kemarin itu kan pihak berwenang di sana mengatakan itu murni persetubuhan antara dengan anak di bawah umur. Ternyata ada pemaksaan dan bahkan ada narkobanya. Hari ini bakal viral lagi tuh. Tim saya sekarang lagi di Palu. Itu juga banyak dibantu oleh HW Group dan Atlas Group. Kita sudah sampai Palembang, kemana-mana keliling. Itu contohnya. Bang soal Aldi Tahir kemarin dirimu kan bestinya Richard Lee, Bang, minta tanggapannya dong. Apa? Bestinya Richard Lee. Dr. Richard Lee. Ya. Tanggapannya sedikit dong, Bang. Apanya? Soal ini yang katanya diminta keluar oleh Ari Wibowo, Bang, dari apartemen. Abang sendiri tanggapannya seperti apa sih, Bang? Saya tidak bisa bicara detail tentang Inge karena saya bukan kuasa hukumnya. Saya kan hanya karena kebetulan berpartner sama Richard Lee. Jadi kalau soal menyangkut aspek hukumnya saya nggak bisa komentar. Tapi soal ini Bang, ini kan soal perjanjian pernikahannya sendiri, itu sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan atas sebelumnya oleh Ari Wibowo itu kan katanya jadi dia apa sih? Iya katanya sih mereka punya perjanjian. Saya udah bicara sama Inge per telepon, katanya memang ada perjanjian pisah harta.
Kalau memang ada perjanjian pisah harta, memang harta adalah hak daripada yang punya. Yang kedua mengenai bahwa kalau cerai, memang sih seharusnya seorang laki-laki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya maupun anak-anaknya. Cuma kelemahan hukum di Indonesia ini adalah pertama lama pemberian nafkah terhadap anak dan istri itu udah prosesnya lama, dari mulai pengadilan bawah tingkat pertama sampai Mahkamah Agung bisa 4 tingkat, bisa 2 tahun. Yang paling parah lagi, putusan pengadilan sudah jelas-jelas misalnya mewajibkan si suami memberikan nafkah, itu kalau tidak dipatuhi tidak ada sanksinya. Jadi sampai hari ini pihak wanita di Indonesia ini adalah pihak yang lemah karena hukumnya lemah. Lagi Bang, soal Inara kan sama ibunya Virgon ini sendiri mempermasalahkan terkait 2,7 jutaan Bang. Nah, yang kan, detailnya saya nggak bisa masuk soal itu karena saya bukan pengacara Inara. Memang saya bagian dari dokter hand klinik, tapi saya tidak bisa komentar. Mereka kan sebagai ambasador. Tapi kalau detail sengketannya saya nggak bisa ngomong. Bang, kemarin sendiri kan katanya abang video call sama Aldi Taher, terkait apa sih Bang kalau boleh tahu? Oke, saya video call sama Aldi Taher karena dia katanya mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari 2 partai. Yes. Dan anehnya lagi yang Anda sudah tahu bahwa waktu dia mau masuk Perindo, tapi malah dia WA Haritanu, malah mintanya ke Haritanu, boleh nggak saya masuk Nasdem? Kemarin saya di suatu stasiun TV, kebetulan saya sebagai host, dia salah satu tamu melalui Zoom, saya bilang, program kamu, kalau kamu menang nanti di legislatif, apa program kamu? Dia bilang agar menghidupkan, mengaktifkan poligami, katanya. Wah, ini para laki-laki beruntung nih. Ya, serba ceplos-ceplos, tapi banyak juga yang menarik dari komentar beliau, dan akan heran, ya, bisa-bisa yang kayak gitu bisa menang, ya. Tapi kan bisa dikatakan kayak semacam tadi sendiri katanya Bang Hotman ngajakin Aldi Taher ke presiden sama wakil presiden, maksudnya gimana? Jadi wakil ya Pak. Ya itu hanya candaan aja. Itu hanya candaan aja karena saya lupa nama negara yang dekat Rusia itu, dekat Uni Soviet, yang ternyata presidennya terpilih adalah dari bekas pelawak. Ada, coba cari nama apa itu? Ukraina itu presidennya baru yang sekarang itu adalah bekas dari pelawak. Jadi jangan heran kalau nanti apabila orang seperti Aldi Taher atau Aldi Taher jadi presiden di Indonesia ini. Karena mungkin orang sudah frustasi. Masuk legislatif pintar banget, profesor, doktor, segala macam. Tapi sesudah masuk ternyata kurang menguntungkan rakyat, kurang membuat undang-undang yang merugikan rakyat. Jadi orang jadi pesimis, ngapain capek-capek cari orang pintar, cari aja yang ceplos-ceplos seperti Aldi Taher masuk di legislatif itu sebagian komentar orang. Sosok Aldi Taher kan di mata abang sih. Sosok Aldi Taher dia itu pintar loh, dia itu pintar cuma karena dia ceplos-ceplos dia suka lucu, dia pintar dan melucu. Siapa bilang dia bodoh, dia pintar. Dan buktinya dari segi laki-laki pun dia hebat. Coba bayangin. Siapa istri artis dangdut itu, siapa yang duluan dikawinin? Dia duluan yang ngawinin kan? Siapa namanya? Nah, berarti dia punya modal kan? Ya, punya modal kemampuan merayu dan bisa ngawini seorang penyanyi dangdut terkenal. Tapi fenomena Aldi Taher sekarang kan lagi viral-viralnya banget ya, dan abang juga kembali ngajakin dia untuk main tinju lagi. Seperti apa sih Bang ngelihatnya Bang? Ya itu merupakan ekspresi dari rasa frustasi masyarakat. Nggak bisa disalurkan dengan jalur resmi, ya dengan cara ini lebih viral. Ya kan, sindiran-sindiran orang seperti Aldi Taher itu bisa lebih viral. Dan ternyata viral banget sekarang ini. Ya. Tapi Bang mungkin kenapa harus tinju? Kenapa? Karena olahraga tinju itu kan olahraga internasional. Ya, dan ini kalau sepak bola kan terlalu mendunia, terlalu besar, kita belum sanggup ke sana. Dan kita kalau tinju kan kita ada sarananya, ada gedungnya. Kalau bola kan beda, harus ada di stadion itu, dan ada hiburannya. Itu kita semua fasilitasnya, kita mampu melakukan dan sudah terbukti tahun lalu sukses besar. Artinya abang menantang lagi Aldi Taher ya Bang ya, supaya nggak ngacir lagi dari panggung. Kalau bisa Aldi Taher lebih hebat lagi nanti kalau memang dia nggak kuat digebukin di ring agar loncat dari atas gitu. Sulit nggak sih Bang menggait mungkin dari selebriti ini
Enggak susah, banyak yang mau kok. Semua pada ingin. Siapa yang tidak mau masuk TV kan? Bayarannya juga Lumayan. Apalagi di tempat yang bergengsi seperti HW Group. Sekarang ditonton, disiarkan langsung oleh banyak media dan diliput oleh banyak media. Bang, bedanya ini kan Apa? Ya, saya bilang saya gak nyuruh begitu Pak. Ya tapi ya apa adanya dong. Kalau memang dia nggak sanggup ya kabur. Ngapain gengsi kan? Ya kan? Kita lagi cari ini siapa kira-kira lawannya si Vicky. Ya, kita lagi coba mungkin dari Bali itu mungkin siapa? Mungkin ada yang bilang ada yang mengusulkan Jering, ada yang mengusulkan. Ya kita lagi nyari kalau memang dia nanti imbangannya di Jakarta siapa gitu loh. Belum dapat nih. Ini belum pasti ya, tapi ada yang mengusulkan agar Jering dari Bali selebriti kan. Cuma pertandingannya di Jakarta siapa? Kita belum tahu. Bang, ini kenapa sih Bang bisa dikatakan kayak tiga kota sendiri kan biasanya kan satu kota Jakarta aja. Kenapa pada tahun ini? Ya kita sudah tentu kemampuan kita sudah meluas. Kita punya fasilitas sudah ada di mana-mana. Ada di Bali Anda sendiri tahu kan itu kan baru berkembang tahun ini. Di Bandung juga kita baru buka lagi outlet yang ketiga. Di Bali kita sudah 3 outlet. Di Bandung sudah 3 outlet. Di Bali selain beach clubnya sudah juga ada gedungnya. Itu baru ada gedungnya, klubnya. Ini kan harus dalam klub. Ya, udah gedung sendiri. Kita nggak minjam ya. Di Jakarta sudah hampir 15. Berarti dengan adanya selebriti ini adalah termasuk hiburan juga. Ya hiburan karena pertandingan kalau nggak ada penonton kan nggak ada gunanya. Justru inilah salah satu daya tariknya. Perlu ada daya tarik agar kalau pertandingan ini banyak peminatnya, tentu rakyat pun akan pengen bertanding tinju. Kalau pengen bertanding tinju berarti olahraga tinju akan maju gitu loh maksudnya. Ya. Bang, terkait putusan dari Irawan yang di Surabaya itu kan kemarin hakim memutuskan ternyata itu kekerasan psikis bukan fisik gitu Bang, dan darah yang keluar itu darah milisan. Gimana? Apapun namanya sudah tahun penjara ya udah itu aja deh. Artinya tuduhan dari si Vena itu benar. Soal jenisnya itu terserah majelis, tapi Vena tidak mengada-ada. Kalau memang tuduhan itu tidak ada, tidak terbukti, mana mungkin 1 tahun di penjara. Udah itu aja deh. Ya artinya Vena sudah di pihak pemenang, titik. 1 tahun itu sudah berat loh untuk KDRT. Udah 1 tahun udah berat loh itu. Banyak malah percobaan malah. Iya kan? Terkait barang-barang Ferry yang dibalikan mungkin Bang update seperti apa? Aduh, sebenarnya itu bekas parfum. Udahlah, itu jangan tanya gitu lah untuk orang seperti aku lah. Kalau tanya ini baru barang-barang namanya. Bang, Masa bekas parfum mau dituntut dikembalikan? Bang, artinya memang mendukung ya Bang sekarang yang lagi dilakukan sama si Aldi Taher. Ya, Karena lagi mendukung viral. karena banyak orang mengkomentar, orang bicara profesor dokter pun dengan berbagai teori ekonomi segala macam, ternyata saya sudah terpilih jadi legislatif, ternyata nggak ada hasilnya, malah mengecewakan. Ya mendingan yang ceplos-ceplos kayak Aldi Taher katanya kan. Karena orang-orang yang ceplos-ceplos seperti itulah yang kadang-kadang membuka mata publik, berani membuka mata publik. Kayak gua kan ceplos-ceplos apa adanya. Iya kan? Gitu loh. Bang, terakhir kalaupun pihak Ferry Irawan menagih menuntut Barang-barang. Itu kan kemarin sudah mau dikembalikan, sudah diangkut. Ingat nggak yang dulu sekitar kurang lebih 2 bulan lalu di persidangan? Sudah dibawa, aku yang minta sama Vena, cuma kuasa hukumnya tidak punya surat kuasa. Nggak ada barang berharga kok. Aku ini antara lain adalah bekas parfum setengah pakai. Apalagi Bang? Ya udah deh, celana. Udah. mungkin buat Ferry Enggak, artinya untuk saya bicara seorang Hotman Paris pun buang waktu gitu loh. Mungkin berharga kali Bang, ada ganti. Ya. berharga buat Sudah akan dikasih asal ada surat kuasa, karena walaupun itu barangnya tidak bernilai, kalau tidak ada surat kuasa berarti memberikan kepada orang yang salah. Jadi Vena itu karena punya pengacara top, maka memberikan nasihat yang tepat, yaitu lindungi dirimu. Kalau barangnya dikasih ke orang, harus ada surat kuasa dari si suami. Gitu loh. Tepat kan? Kan waktu itu kan mana surat kuasa? Kuasanya cengengesan aja,
nggak tahu jauh jawabannya apa. Bang, Ya. sekalian Bang update kasus Bang Ratna gimana? Ya Anda lihatlah, ya dia kan ngadu ke Karawasidik, kan itu kan diperiksa di cyber, ngadu ke Karawasidik dan digelar. Ternyata Karawasidik tim gelar dari Karawasidik menguatkan status tersangka, Sekarang ini lagi proses BAP saksi ahli. Mudah-mudahan sesudah proses BAP saksi ahli akan dilimpahkan ke kejaksaan. Bang, kasus ini kan cukup panjang dan lama nih Bang. Semakin lama aku suka. Kenapa Bang? Karena dia pusing gitu. Orang jadi tersangka kan lama ya. Nggak apa-apa lah. I have nothing to lose. Akunya pesta, poya-poya, naik Lamborghini, ya perkaranya gede-gede. Yang sana pusing jadi tersangka. Ya biarin aja. Buat abang ini justru malah jadi Itulah hebatnya orang pintar. Akhirnya semakin dia bangun pagi, aduh gue tersangka. Bangun pagi lagi, tersangka. Kok udah akhir tahun, tersangka lagi. Gitu. Ya biarkan aja. Hah? Bisa tinggi bang, ntar yang ada Ya pingsan itulah. terus. Makanya, ya, jadi Anda itu berhadapan dengan orang pintar gitu loh. Saya sih, he's nobody to me. Dia bukan siapa-siapa. Bukan saingan gua, karirnya aja kayak begini gitu loh. Dia dulu kan muji-muji gua malah. Dia bukan saingan gua, nggak pernah ada perkara gua kan teraksasa semua. Cuma karena itu, karena dia pernah marah, katanya aku meribut kliennya Dr. Richard Lee. Waktu dia dipecat sama Dr. Richard Lee. Padahal gua nggak. Saya ketemu Richard Lee gara-gara aku mau beli saham di kliniknya itu, dokter. Dan memang sekarang saya pemegang saham di Dr. Hen. Nggak ada dan kami berteman. Itu, jadi terus dipersoalin. Saya bilang, kalaupun benar diganti pengacara, memang itu haknya klien. Dan saya pengacara kliennya jauh lebih besar-besar daripada Richard Lee. Itu loh. Ya. Jadi semakin lama tersangka, semakin tiap bangun tersangka. Planning ya bang. Bangun lagi tersangka aku. Hari libur tersangka aku. Yang dibayangin semua wajah Hotman lagi. Kalau aku mah renang. Party ya bang. Jangan artis. Jadi bagi saya he's nobody. Ngerti nggak sih? Bukan siapa-siapa. Dia berusaha terus silakan. Tapi kan sampai sekarang nggak berhasil. Mau ditahan, saya nggak begitu peduli. Yang jelas bahwa orang berbuat harus dapat ganjarannya. Bang sampai titik ini apa sih yang mau yang abang Masa gue inginkan? dibilang penjahat seks? Apa sih Bang yang diinginkan terhadap kasus ini Bang Nas? Gua nggak inginkan apa-apa, pokoknya selama mungkin tersangka boleh aja nggak apa-apa. Boleh aja. Habis itu asal pasti nanti disidangkan. Harus disidang permintaan abang. Harus sidang. Hotman Paris kata Alde Tahir. Hotman Paris, I love you so much gitu Artinya loh. harus persidangan ya? Iyalah, ya. Harus Ya, ketok biar. palu ya bang. Dan sekali lagi dia bukan selebriti, bukan siapa-siapa. Aduh, kalian aja yang bahas itu kasus. Kalau selebriti baru kayak gini coba lihat. Asik. Ya ini baru selebriti. Iya kan? Itu dong yang ini. Lu botaknya itu. Ini baru selebriti. Iya, mantap, Bang. Istri satu. Iya. Mampu membiayai dengan mewah. Kalaupun ada teman dekat mampu juga. Nggak sana sini, tapi pas-pasan. Dan saya tidak pernah bayar orang pakai KTP. Bang, harapan buat Aldi Taher, Bang. Bang, harapan buat Aldi Taher, Bang. Bayar KTP. Ipan tadi. Ya, Ipan yang berhak jawab itu. Bang Hotman, sedikit aja Bang Hotman, secara review mungkin kasus dari ini apa ada motif sih dari Ari untuk mendapatkan harta